Allah ya Rabbi ya Karim, ora bakal nyembah sapa sira kabeh. Wa ma ana bitaridil mu'minina, ma ana ana tawi ingsun iku bitaridil mu'mina kelawan wong kang ngusir ing wong kang padha iman. In ana illa nadhirum mubin. In ana ora ana tawi ingsun iku illa nadhirun ang wong kang meden-medeni mubinun kang pertelo aibinil ing dari tegese kang pertelo meden-medeni. Pon, dadah sak mangkin iki kita membahas ceritanya Nabi Nuh. Sebenarnya juga dulu sudah pernah dibahas tentang ceritanya Nabi Nuh ini. Bahwa Nabi Nuh itu secara makna ya. Tangriki kelawasin mawon ayatnya di dalam ayat 105 kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Dan kaumnya Nabi Nuh itu menganggap bohong terhadap para utusannya Allah. Kadzabat qaumun Nuhinil mursalin, dan kaumnya Nabi Nuh menganggap bohong terhadap para utusannya Allah. Pertama, yang perlu kalian ketahui bahwa yang namanya Nuh, Nabi Nuh itu maknanya adalah nangis. Nuh itu maknanya menangis. Kenapa kok Nabi Nuh itu kok dinamakan dengan Nuh, menangis? Alasannya banyak menurut versi para ulama. Ada yang mengatakan karena memang Nabi Nuh itu sangat lama sekali menangisnya. Ada yang mengatakan ya lama menangisnya itu adalah gara-gara tatkala Nabi Nuh itu sudah tidak kuat dengan perlakuannya kaumnya, sehingga Nabi Nuh itu mendoakan buruk kepada seluruh kaumnya agar semuanya ditenggelamkan. Nah, ketika semuanya benar-benar sudah ditenggelamkan, akhirnya Nabi Nuh ini menyesal hingga membuat beliau nangis dalam jangka waktu yang lama. Ini alasan kenapa Nabi Nuh itu dinamakan dengan Nuh. Nama aslinya kemarin selali aku. Kemarin Ismari diberi tahu nama asli Nabi ini loh. Takut sama anak ismu Abdul Ghaffar au Yashkur wa Nuhun laqabuhu ini loh. Jadi Nabi Nuh niku nama aslinya menurut satu versi nama aslinya adalah Abdul Ghaffar. Ada yang mengatakan Yashkur. Sedangkan Nuh itu merupakan lakob. Kenapa? Lakob, kamu ngerti lakob ora to rek? Lakob itu julukan. Cara nang imriti itu kan fama ata bi ummin au bi ab fakun yatun wa ghairu husmun au laqab. Jadi perihal yang namanya nama itu ada 3 kalau dalam alam Arab. Yang pertama nama asli, cara umumnya ya Sonep, Heza, Tio, Faizul, itu nama asli. Yang nomor 2 ada yang namanya lakob. Lakob ini julukan. Nah, cara Heza nih celukane Persenga. Nyawa diceluk Persenga gara-gara wong Nganjuk. Itu namanya apa? Lakob. Lakob iki kadang ya ono lakob apik, kadang ono lakob elek. Kadang ono kancane dijuluki elek celukane ngono kan enek to, Pak. Iki jenenge napa? Lakob. Dan yang nomor 3 yaitu kunyah. Kalau kunyah itu sebuah nama yang diawali dengan atau ab. Jadi bapaknya siapa, jadi ibunya siapa. Jadi semisal kalau bapak Heza ya berarti kunyah Abu Heza, bapak Heza. Ya. Itu seperti itu namanya kunyah. Jadi alam dan lakob orang ngaten kunyah. Lah Nabi Nuh ini, Nuh itu bukan nama asli, tapi itu merupakan lakob. Nama aslinya adalah Abdul Ghaffar. Apa ya jeneng Nabi Nuh ya? Abdul Ghaffar. Ben ngerti. Jeneng Nabi Nuh ini asma aslinya adalah Abdul Ghaffar, sedangkan Nuh itu merupakan lakob. Kenapa kok dikasih nama lakob berupa Nuh? Nuh itu artinya adalah banyak menangis. Banyak menangis, versinya banyak. Ada yang mengatakan karena memang Nabi Nuh itu ahli menangis kepada Allah. Ada yang mengatakan Nabi Nuh itu nangis selama gara-gara
setelah mendoakan binasa kepada para kaumnya sehingga kaumnya benar-benar binasa, akhirnya setelah kaumnya binasa menyesal tenanan. Bon, ada yang mengatakan seperti itu. Itu yang pertama. Sekarang kita membahas yang namanya lafadz. Lagi kamu di sini diajarkan untuk kritis sama Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Tengriki dikatakan bahwa kadzabat kaum Nuhinil mursalin, bahwa kaumnya Nabi Nuh itu menganggap bohong terhadap para utusan. Ini kan awal angen-angen tenanan. Dalam ayat ini banyak kejanggalan. Pertama, kadzabat itu menggunakan taknis, padahal fa'ilnya adalah kalimat kaumun. Kalimat kaumun itu secara lafaz adalah mudzakkar. Sekali lagi, kaumun itu maknanya mudzakkar, tapi kok kadzabat itu dikasih tak yang muannas. Ini kan nggak cocok. Dua, ini nggak cocok. Kalau tak hitung nih, pertama kalimat kadzabat kaum Nuhinil mursalin. Kadzabat itu muannas tapi fa'ilnya mudzakkar, padahal fa'il itu wajib sesuai terhadap fi'ilnya, wajib sesuai terhadap fa'ilnya dari segi muannas dan juga mudzakarnya. Satu, itu kurang cocok. Nanti dijawab sama Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Yang nomor dua, al-mursalina. Al-mursalina ini menjadi sebuah titik kejanggalan. Loh, ini kan kaumnya Nabi Nuh, tapi kok bisa-bisanya yang dianggap bohong oleh kaumnya Nabi Nuh adalah seluruh para utusan. Ini kejanggalannya bagaimana? Mestinya kan kalau kaumnya Nabi Nuh, ya mereka nggak percayanya, menganggap bohongnya, mengejeknya itu cuma kepada Nabi Nuh. Cuma kepada Nabi Nuh, hidupnya juga pada zamannya Nabi Nuh. Ini kenapa kok malah al-mursalin kepada semuanya? Tengriki dijawab oleh beliau satu-satu. Yang pertama, bitakdzibihim lahu. Dalam kitabnya, bitakdzibihim lahu. Kenapa kok kaumnya Nabi Nuh dikatakan dianggap sebagai menganggap bohong terhadap para utusan? Karena mereka itu menganggap bohong terhadap Nabi Nuh. Listirakim fil maji'i bit tauhidi, karena beliau para utusan itu bersekutu, memiliki misi yang sama, yaitu mengajak kepada tauhid, yaitu mengesahkan kepada Allah. Artinya bagaimana? Jawaban yang pertama, kaumnya Nabi Nuh dengan menganggap bohong terhadap Nabi Nuh itu sama halnya sudah menganggap bohong kepada semua para utusan, para rasul, para utusan. Karena apa? Karena beliau itu memiliki satu visi dan misi, yaitu mengajak semuanya untuk mengesahkan kepada Allah. Cara nalare ngeten lho. Mereka itu kan kaumnya Nabi Nuh cuma menganggap bohong terhadap Nabi Nuh. Tapi redaksi Al-Qur'annya itu mengatakan bahwa mereka menganggap bohong terhadap semua utusan. Kenapa kok bisa dikatakan seperti itu? Harusnya kan berarti kan kurang pas. Harusnya kan yang pas kan cuma langsung kadzabat kaum Nuhan atau rasulan, mana ya? Atau cuma mufrad mursalan. Kaumnya Nabi Nuh menganggap bohong terhadap satu utusan, gitu aja kan cukup asalnya. Tapi kenapa kok dilontarkan kepada semuanya? Oh, alasannya adalah karena dengan mereka menganggap bohong terhadap satu utusan berupa Nabi Nuh, itu sudah sama halnya menganggap bohong terhadap seluruh para utusan, karena semuanya memiliki visi misi yang sama, yaitu mengajak dan mentauhidkan kepada Allah Ta'ala. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, auli annahu lituli lubsihi fihim ka'annahu rusulun. Jawaban yang kedua mengatakan atau gara-gara Nabi Nuh itu memiliki umur yang panjang berdakwah kepada para kaumnya ini dalam jangka waktu durasi yang tidak sebentar tapi sangat lama sekali, maka seolah-olah Nabi Nuh itu merupakan bukan hanya satu rasul tapi merupakan banyak utusan.
Seeling kula rek, umure Nabi Nuh iki pira? 1000 kurang 50 berarti pinten? 950. Iling-ilingan. Umure Nabi Nuh itu 950. Bayangkan. Berarti satu Nabi Nuh itu setara dengan banyak utusan. Itu alasan kenapa kok redaksi Al-Qur'annya diredaksikan dengan bahasa Al-Mursalin, bukan mursalan. Satu utusan gitu sih mboten, tapi Al-Mursalin banyak utusan. Karena satu Nabi Nuh hampir setara dengan semua para utusan. Lah Kanjeng Nabi mawon umure namung 63. Cara setiap rasul niku wis digawe gampang kabeh umure 100 wis digawe gampang. Iku ya setara hampir dengan 10 rasul. Nek kabeh digawe rata umure padha karo Kanjeng Nabi 63-an, ya berarti 10 lebih. Itu arti kenapa kok dalam ayat Al-Qur'annya diredaksikan kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Itu menjawab persoalan yang nomor 2. Sekarang menjawab persoalan yang nomor 1. Wa ta'nisu qaumin bi'tibari ma'nahu wa tadhkiruhu bi'tibari lafzihi. Lafat kadzabat, eling-eling rek, ini namanya kelihayan dan kepiawaian seseorang di dalam bermain-main ilmu nahwu. Lafat qaumun nuhin ini kan mudzakkar, tapi kenapa kok di dalam Al-Qur'annya dimuannaskan dengan adanya taknis? Di sini dijawab wa ta'nisu qaumin bi'tibari ma'nahu. Dimuannaskannya lafat qaumin, maknanya kaum itu apa? Maknanya kaum adalah jamaah. Jamaah itu artinya adalah segolongan. Al-jamaah wal ummah. Lah, wa tadhkiruhu bi'ibari lafzihi. Sedangkan memudzakarkannya itu karena melihat terhadap lafadznya. Jadi ada kalanya yang dilihat itu secara makna, ada kalanya yang dilihat itu secara lafadz. Lah awakmu ngene iki dadekno contoh rek. Ngene iki dadekno contoh. Artinya apa? Orang kalau sudah benar-benar alim ilmu nahwu iku wis bebas secara bahasa kasar ngomong. Iku bebas. Kayak seperti kalau dulu saya dalam nangkos itu dicontohkan. Kan kalau dalam salat jenazah itu kan boleh aslinya itu wajib kalau laki-laki itu kan firlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu, karena laki-laki itu ya marjiknya itu ya harus laki-laki pakai dhamir hu. Kalau jenazahnya itu muannas ya harus muannas. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Iku ngono. Tapi lek wong alim tenanan gitu tuh, ngalim-ngaliman lho ya. Nek wong alim tenanan yo oleh-oleh hae. Masih yo jenazah wedok tapi tetap masih jenazah lanang tapi digawe kalimat Allahumma ufir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha dengan iktibar makna berupa nasamah. Kalau daunnya peloso dulu saya waktu mondok di peloso gitu, nasama itu maknanya badan, memufir lahalu. Ini mayitnya jenazahnya perempuan laki-laki tapi Allah memufir lah, iya, karena melihat bi'tibarin nasama. Begitu juga kebalikannya ketika jenazahnya itu anas, jenazahnya itu perempuan tapi digawe mudzakkar, Allah memufir lahu. Oleh hai. Sing penting kamu ngalim Pak, ngerti dasare. Sing angel kan duduk wong ngalim ngawur akhirnya salah kaprah. Ngoten lho. Jadi wong ngalim iki ketokane malah kayak wong bodoh. Krana saking ngalime. Pun niku pun bolak-balik kula bahas. Juga kayak kita contohkan dalam contoh lain, biasanya wong-wong bingung rek.
biasanya orang-orang itu bingung. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ana sing bingung wa sallim, ana sing bingung wa salam. Sing bener wa sallim apa wa salam? Kan bingung, ngomong bingung gitu. Sallallahu nek terakhir ana sing wa sallim, ana sing wa salam, sak karepe dhewe. Maka ini pun bolak-balik kalau aturakan secara aturan lurusnya, kalau kalimat yang pertama itu pakai sighat fi'il madhi, yang mana di situ itu merupakan secara lafadz khobariyah, secara makna insya'iyah, maka lafadz yang terakhir pun yang diatafkan juga harus pakai lafadz yang secara lafadz khobariyah, secara makna insya'iyah. Jadi kalau wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, wajib wa salam. Ini kalau aturan bakunya loh ya, wa salam. Lah kalau dari awal sudah Allahumma sholli, itu ya berarti wa salim. Aja Allahumma sholli wa salam. Aun dungong. Diguyung awam Pak. Allahumma sholli wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Ya salah. Kalau secara aturan pakemnya itu salah. Tapi lek wong wis kadung ngalim tenanan, yo iso wae. Oleh wae kowe maca wa salim, kowe maca wa salam, kowe padha wae. Padane krana apa? Karena maknanya adalah sama-sama, dalam hal ini adalah insya'iyah. Insya'iyah itu cara maknanya sampean iku lek cara nang nahwune lho Pak, termasuk jumlah insya'iyah, yaitu jumlah yang murwan hawadhu wa salwa'rid li hadhihi tamanna warju kadzakan nafyu qad amula. Mbuh eling apa ora ngantuk ngono. Sekarang kita lanjutkan lagi. Pon nggih wa tadhkiru bi i'tibari lafzihi. Sedangkan kalau qaum itu dimutakarkan karena melihat terhadap lafadznya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kula lanjutaken malih. Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Mereka menganggap bohong terhadap kaumnya. Mereka kaum Nabi Nuh itu menganggap bohong terhadap Nabi Nuh terkhusus. Itu ketika kapan? Yakni idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Tatkala mengucapkan kepada mereka, yakni saudara mereka senasab, saudara senasab, yakni Nabi Nuh, Nabi Nuh mengucapkan kepada mereka, ala tattaqun, ay Allah, hendaknya kalian semua bertakwa dan takut kepada Allah Ta'ala. Inni lakum rasulun amin, ay ala tablighi ma ursiltu ilaihi, bahwa sesungguhnya aku ini merupakan orang yang diutus kepada kalian semua dan orang yang dipercaya, yakni untuk menyampaikan perkara atau risalah yang aku diutus untuk membawa risalah tersebut. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau lanjutakan malih mawon nggih. Iki kita banter-banter karena memang ini ceritanya sudah lewat. Ngoten lho. Ini ceritanya. Lah teng mriki dingendikaken iklam annahu ta'ala lamma qassa ala Muhammadin sallallahu khabara Musa wa Ibrahim tasliyatan lahu fima yalqahu min qaumihi qassa alaihim naba'a Nuhin alaihi salam faqad kana naba'uhu a'dhama min ghairihi li'annahu kana yad'uhum alfasanatin illa khamsina ama wa ma'a dzalika kadzdzabahu qaumuhu. Dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, kenapa kok di sini sekarang kok menjelaskan Nuh? Kemarin membahas pertama ceritanya Nabi Musa, yang nomor 2 ceritanya Nabi Ibrahim. Sekarang ketiga, kenapa kok yang diceritakan itu kaumnya Nabi Nuh? Karena ini untuk memperingan dan memperkuatkan hatinya Kanjeng Nabi.
yang bisa diambil dipetik dari ceritanya Nabi Nuh oleh Kanjeng Nabi ini, bahwa Nabi Nuh adalah seorang nabi. Beliau berdakwah dalam durasi yang sangat panjang dan juga lama sekali, yaitu 1000 kurang 50, yaitu 950 tahun. Wa ma'adzalika kadzabahu qaum. Tapi walaupun seperti itu, kaumnya tetap menganggap bohong terhadap mereka. Bayang nih Pak, kamu berdakwah selama 950 tahun, kaumnya gak gelem nompo. Jangan dikatakan orang yang mengatakan kaumnya Nabi Nuh sing iman mek wong 40 dari laki-laki, 40 perempuan. Bayang nih loh, sing iman mek sakmono tok, dakwah 1950 di tahun loh, itu hari. Lek hari kan karuan 950 hari ini kurang lebih kayak 3 tahun ngono ae. Lek 3 tahun duwe santri 40 wis mending gitu kan. Tapi ini 950 tahun. Biar ini untuk menghibur hatinya Kanjeng Nabi bahwa wahai Muhammad, ada para nabi yang perjuangannya itu lebih besar, tapi bahkan kaumnya lebih besar lebih lama, tapi kaumnya tetap saja masih belum menganggap mereka sebagai utusan yang benar. Perjuangannya lebih berat Pak. Ada orang-orang yang ujian dan perjuangannya lebih berat, tapi mereka tidak berisik. Cara bahasanya kan ngono Pak. Iki ya istilahnya ngono kuwi. Kanjeng Nabi itu dihibur oleh Allah Ta'ala bahwa ada Nabi dan juga Rasul, seorang utusan yang perjuangannya sangat berat sekali, 950 tahun. Aku cara aku nih yombo Pak, sangat 50 tahun Pak. Dakwah malah dianggap bohong sama kaumnya sendiri. Cara bahasane ngoten wis cara abot tenan. Oleh karena itu sing koyo ngene iki lho Pak, awak dhewe belajar tekan Nabi Nuh. Pun itu daunnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya beliau. Terus kalau lanjutakan malih, wadzalika. Ini kenapa kok Nabi Nuh itu kok mendapatkan julukan tengeriki, julukannya adalah Rasulun Amin. Seorang rasul yang dipercaya. Seperti yang kita ketahui, Al-Amin itu julukan yang paling terkenal adalah julukannya Kanjeng Nabi Muhammad. Yang paling terkenal itu Al-Amin. Ternyata ada sosok Rasul, ada sosok Nabi yang juga menyandang gelar Al-Amin, sosok yang bisa dipercaya, yaitu Nabi Nuh. Kenapa kok Nabi Nuh itu termasuk Nabi dan juga Rasul yang menyandang gelar Al-Amin? Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa dzalika li'annahu kana fihim masyhuran bil amanah ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi Quraisyin fa ka'annahu qala kuntu aminan min qablu fa kaifa tattahimuni al yauma. Jadi ngeten. Jadi Nabi Nuh pun itu sudah semenjak zaman dahulu, sebelum Nabi Nuh mendeklarasikan diri sebagai seorang utusan, Nabi Nuh itu sudah sangat masyhur bahwa Nabi Nuh itu merupakan orang yang benar-benar Al-Amin, benar-benar orang yang bisa dipercaya. Sama seperti halnya Kanjeng Nabi Muhammad di dalam kaumnya, yaitu kaum Quraisy. Kan kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu kan mulai sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau itu sudah terkenal dengan Al-Amin, sosok yang benar-benar sangat dipercaya. Sampai-sampai orang-orang Quraisy itu kalau punya harta yang banyak itu dititipkan kepada Kanjeng Nabi. Krono Kanjeng Nabi sangat bisa dipercaya. Dan monggo Nabi Nuh itu juga sama. Nabi Nuh itu sangat masyhur bahwa Nabi Nuh itu sangat bisa untuk dipercaya. Maka ini sekaligus untuk menjadi dalih untuk Nabi Nuh bahwa ini Rasulun Amin, bahwa aku ini, wahai kaum Nuh, aku ini loh merupakan seorang utusan
yang merupakan bisa dipercaya. Aku sebelumnya mendeklarasikan diri sebagai rasul itu loh. Kalian semua itu percaya kepada diri aku karena aku ini al-amin. Kok sekarang tiba-tiba pakai farat tahimuni al-yaumah. Lalu bagaimana kamu kok tiba-tiba kok menganggap tiba-tiba curiga kepada diriku pada sebelumnya kalian semua sangat mempercayai diri. Ini Rasulullah. Amin. Fattaqullaha wa ati'un. Maka hendaknya kalian semua itu bertakwa kepada Allah, taat kepadaku. Fattaqullaha wa ati'un. Langsung lebetnya, Dek. Langsung lebetnya. Fattaqullaha wa ati'un. Maka hendaknya kalian semua itu bertakwa dan taat kepadaku. Ai fi ma'amurukum min tauhidillahi wa ta'ati. Yakni di dalam apa yang aku perintahkan kepada kalian semua berupa perintah mentauhidkan kepada Allah dan nurut kepada Allah, taat kepada Allah. Pon niku ngoten. Allah ya Rabbi ya Karim. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan aku tidak meminta kalian semua atas tindakanku menyampaikan risalah sebuah upah. Aku tidak meminta upah kepada kalian semua atas tindakanku menyampaikan risalah. In ajriya illa ala rabbil alamin. Dan tidaklah upahku, ganjaranku, bayaranku itu kecuali semua itu atas Tuhannya semesta alam. Kamangane ngomong rek niki wingi sudah saya bahas habis tentang mengambil atau meminta sebuah bayaran atas sebuah tindakan menyampaikan risalah. Cara kayak bahasa kasaran ngomong hukumnya kiai jaluk bayaran ini piye? Oleh apa ora? Momo aku ngene ya nguruk tafsir ini rek. Aku ngomong nguruk ini jaluk bayaran ini oleh apa ora? Ini wis mari tak bahas tentang perihal menyampaikan agama. Apakah boleh kita bisyarah? Nah, aku wis awak dhewe narjet atas tindakan menyampaikan agama jarene dodol agama. Wong awam kan gablek ngono gitu, Pak. Apa kiai kok dodol agama? Jawabannya apa? Ono kiai kok mbok jarne melarang. Langsung mare aku nek ngono. Pun wis ngaten mawon. Benjing itu kok dibaleni malih mestine terang. Nek bar subuh kuwi. Pun terus sampai niki mawon benjing insyaallah diulangi. Mulai paling kok jam ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Surat Asy-Syu'ara ayat 109 ila Allah. Ya ini kayak gimana kerja? Salah trek. Berikan wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah kami agar kami menjadi orang yang selalu ingat kepadamu setiap saat, dimanapun, kapanpun. Jangan biarkan hati ini lepas berpaling darimu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami berharap bersandar kepada selain Engkau.